ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Al-Aqidah Al-Ushuliyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dengan syarahnya dari Al-Allamah Syekh Muhammad Khalil Harras. Sampai kita pada masalah berikutnya dari masalah Aqidah Al-Sunnah, yaitu tentang ma'iyatullah. Ma'iyatullah adalah kebersamaan Allah dengan makhluknya. Artinya di dalam Al-Quran disebut beberapa kali atau sering disebut bahkan dalam hadis tentang Allah bersama orang-orang beriman atau Allah bersama kalian dan seterusnya, sehingga banyak disalahpahami oleh sebagian kaum muslimin, dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatu dengan makhluknya, sehingga mereka mengira bahwa berita-berita ma'iyatullah ini bertentangan dengan apa yang kita bahas pada kajian yang lalu, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas arsy-Nya, terpisah dari makhluknya. Maka di sini dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ma'iyahnya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Huwallazi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyamin tsumma istawa 'alal 'arsy ya'lamu ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir." Syekhul Islam memilihkan ayat yang tepat sekali, karena ayat ini di dalam satu ayat terkandung ketinggian Allah di atas arsy-Nya dan terkandung pula kalimat Allah bersama kalian, sehingga menunjukkan bahwa ini bukan bertentangan, tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang bukan maknanya kontradiksi, tetapi maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama kalian. Allah Subhanahu wa taala walaupun di atas arsy-Nya maha tinggi, tapi Allah mengetahui segala gerak-gerik kalian. Allah berfirman, "Huwallazi khalaqas samawati wal ardh." Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 masa. Tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian Dia maha tinggi di atas arsy-Nya. Ya'lamu ma yaliju fil ardi, Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi. Wa ma yakhruju minha, dan apa yang keluar daripadanya. Wa ma yanzilu minas samaa'i wa ma ya'ruju fiha, dan apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke langit. Allah Subhanahu wa taala maha tahu segala apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari bumi. Yang keluar dari bumi seperti tumbuh-tumbuhan, dan yang masuk ke dalam bumi seperti segala sesuatu yang mati kemudian hancur, kemudian rapuh dan menjadi tanah, kemudian masuk ke dalam bumi. Demikian pula yang naik ke langit dan turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui. Kemudian Allah katakan berikutnya, "Wa ma yarju fiha wa huwa ma'akum," dan Dia bersama kalian. Aina ma kuntum, di mana saja kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian perbuat, Allah maha melihat. Perhatikan dalam ayat ini. Allah menceritakan bahwa dirinya di atas arsy. Kemudian Allah mengatakan bahwa Allah maha tahu. Jangan dikira bahwa Allah maha tinggi di atas arsy-Nya, di atas 7 lapis langit.
Dikira bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui. Allah bersama kalian. Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan dan Allah Maha melihat apa yang kalian kerjakan. Allah tahu apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar daripadanya. Allah tahu apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Syekh Muhammad Khalil Harras rahimahullah menyatakan tentang ayat ini dalam syarahnya bahwa ayat ini mengandung itsbat sifatul ma'iyyah. Ayat ini mengandung ma'iyyatullah, kebersamaan Allah dengan makhluknya. Wa hiya ala naw'ain. Kebersamaan Allah dengan makhluknya ada dua jenis. Ada ma'iyyatun 'ammah dan ada ma'iyyatun khassah. Ada ma'iyyah secara umum dan ada ma'iyyah secara khusus. Adapun ma'iyyatun 'ammah syamilatun li jami'il makhluqat. Adapun kebersamaan secara umum maka maknanya adalah Allah bersama seluruh makhluknya. Fahuwa subhanahu ma'a kulli syai'in ya'lamuhu wa qudratuhu wa qahrihi wa ihatah la yaghibu anhu syai'. Allah Subhanahu wa ta'ala maha mengetahui dan maha menguasai dan meliputi seluruh makhluk-makhluk. Tidak ada yang terlewat dari pandangan Allah, tidak ada yang terlewat dari ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yu'jizuhu syai', dan tidak ada pula yang melemahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadhil ma'iyyah al-madhkurah fil ayat. Inilah ma'iyyah yang disebutkan dalam ayat tadi. Kalau Allah di dalam ayat ini menyatakan bahwasanya Allah bersama kalian, Allah mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar daripadanya. Allah mengetahui apa yang naik ke langit dan apa yang turun dari langit. Berarti di sini amat khas, umum atau khusus? Umum. Seluruh makhluk-makhluknya Allah ketahui, Allah mengenali, Allah melihat mereka, Allah meliputi mereka, Allah menguasai mereka. Maka dikatakan Allah bersama mereka. Karena Allah menguasai mereka, melihat mereka seperti atau lebih daripada orang yang terdekat sekalipun. Maka dikatakan lebih dekat dari urat lehernya. Karena kita sendiri tidak tahu apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita nggak tahu apa yang ada dalam dada kita, apa yang ada di dalam jantung kita. Kita nggak tahu. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui. Dan biasanya orang dalam berbahasa Arab atau berbahasa Indonesia bahkan, kalau berbicara bahwa orang yang satu melihat, memperhatikan dan tahu semua gerak-geriknya, dikatakan dia bersama kita. Walaupun dalam keadaan di tempat lain, oh dia bersama kita. Artinya karena dia ngawasi terus. Ini dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab. Sehingga ini bukan ta'wil, ini bukan makna kias. Makna yang sesungguhnya bahwa Allah bersama kalian. Walaupun Allah di atas arsy-Nya, Allah bersama kalian. Karena Allah melihat kalian, karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala gerak-geriknya, bahkan Allah mengetahui apa yang di dalam dada-dada kalian. Di sini berarti ma'iyahnya umum yang mencakup segala sesuatu. Wa fi hadhihi al-ayah yukhbir an nafsihi subhanahu bi annahu huwa wahdahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardh. Di dalam ayat ini Allah mengkhabarkan bahwa dirinya yang menciptakan langit dan bumi dan mengadakannya dengan teratur, dengan tertib, dengan rapi, dengan seimbang dalam masa atau 6 masa. Thumma ala ba'da dzalika wartafa ala arsyih, kemudian Allah Maha tinggi di atas arsy-Nya. Ini sudah menciptakan langit, menciptakan bumi, Allah di atas semua itu tadi. Semua yang Allah ciptakan. Li tadbiri umur khalqih, Allah di atas arsy-Nya Maha tinggi mengatur seluruh urusan makhluknya. Wa huwa ma'a kaunihi fawqa arsyih. Namun Allah walaupun keadaannya di atas arsy Maha tinggi, tetapi tidak akan ada yang terlewat satupun dari pandangan Allah. Tidak akan ada yang terlewat satupun dari ilmu Allah. Apakah alam al-uluwi ataupun as-sufli? Apakah alam yang di atas ataupun alam yang di bawah ini? Alam uluwi artinya di langit-langit sana, apa yang terjadi di langit. Dan apa yang terjadi di bumi Allah Maha tahu. Fahuwa ya'lamu ma yalij, maka Allah tahu seluruhnya yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar dari bumi. Ini alam as-sufli namanya. Dan Allah tahu apa yang naik ke langit dan turun dari langit. Ini alam uluwi, alam yang tinggi. Allah mengetahui seluruhnya. Wala syakka anna man kana ilmuhu wa qudratuhu muhitin atau muhitain bi jami'il asya' fa huwa ma'a kulli syai'. Dan kita ketahui secara bahasa, kalau siapa yang ilmunya
meliputi segala sesuatu, dan kemampuannya, kekuasaannya meliputi segala sesuatu, maka dikatakan dia bersama sesuatu itu. Karena dia mengawasinya, mengetahuinya, bahkan berkuasa untuk mencabut nyawanya, untuk menentukan demikian dan demikian. Maka dikatakan bersama. Fahuwa ma'a kulli syai'. Maka Allah Subhanahu wa taala bersama setiap sesuatu. Allah katakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kalian amalkan Maha melihat. Kemudian ayat berikutnya yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah ayat Allah Subhanahu wa taala tentang najwa. Najwa itu pertemuan-pertemuan yang biasa dilakukan sendiri-sendiri secara rahasia. Dikatakan oleh Allah, "Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum, wa la khamsatin illa huwa sadisuhum, wa la adna min dhalika wa la akthara illa huwa ma'ahum aina ma kanu, thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawm al-qiyamah, inna Allaha bikulli shay'in 'alim." Kata Allah, tidaklah diadakan pertemuan 3 orang secara sembunyi-sembunyi kecuali Allah lah yang keempat. Tidak pula 4 orang kecuali Allah lah. Tidak pula 5 orang kecuali Allah lah yang kelima, yang keenam. Wala adna min dzalika wala aktsar. Tidaklah kurang dari itu atau lebih dari itu kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Yunabbi'uhum bima 'amilu, dan Allah akan mengkhabarkan apa yang mereka amalkan dalam pertemuan tadi, apa yang mereka katakan, apa yang mereka rencanakan. Allah Maha tahu. Yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Innallaha bikulli syai'in 'alim. Allah akan mengkhabarkan semua yang mereka kerjakan pada hari kiamat. Wallahu innallaha bikulli syai'in 'alim. Dan sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Ayat ini pun ada kesamaan dengan ayat sebelumnya dari satu sisi, yaitu sama-sama mengkaitkan ma'iyatullah dengan ilmu. Di sini dikatakan Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Yani ada rapat gelap 3 orang, Allah yang tepat. Ada rapat gelap 5 orang, Allah yang keenam. Berapapun jumlah mereka, sedikit ataupun banyak, Allah bersama mereka. Dan Allah akan mengkhabarkan nanti hari kiamat apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka rencanakan. Allah akan kabarkan dan Allah akan hisab mereka. Allah bersama mereka dimanapun mereka berada, karena Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Berarti ma'iyah, kebersamaan Allah dikaitkan dengan ilmu. Allah Maha mengetahui. Kemudian ayat berikutnya adalah ma'iyah khasah. Ini 2 ayat tadi, ma'iyah ammah. Kenapa dikatakan ma'iyah ammah? Karena masalah ilmu Allah. Kalau kaitannya dengan ilmu Allah, Allah Maha mengetahui, tentunya tidak terbatas kepada makhluk tertentu tanpa makhluk yang lain. Semua makhluk Allah ketahui. Semua makhluk Allah awasi dan Allah catat amalan-amalan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengkhabarkan pada mereka yaumul qiyamah pada hari perhitungan. Ini berarti pada setiap makhluk. Tetapi kadang-kadang Allah menyebutkan pula kalimat ma'iyah, tetapi maknanya berbeda dengan makna yang pertama. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya, dan Nabi SAW menyampaikannya kepada Abu Bakar Siddiq, "Idhuma fil ghar," ketika keduanya di dalam gua dikejar-kejar oleh musyrikin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? "La tahzan, innallaha ma'ana." Allah kita dalam Al-Quran, artinya kalimat itu kalimat yang benar dan kalimat yang Allah tegaskan dalam Al-Quran. Dan ketika idhuma fil ghar, kata Allah, ketika 2 orang itu dalam gua, ketika salah satunya berkata kepada yang lain, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Sekarang kita perhatikan, walaupun kalimatnya sama, ma'a atau ma'iyah atau bersama, tapi maknanya berbeda dengan yang tadi. Sebab di sini khassah, ma'iyah khusus, Allah bersama kita. Apakah tidak bersama musyrikin? Kalau masalah ilmu Allah, Allah mengetahui segala sesuatu, maka Allah bersama seluruh makhluk, musyrikin termasuk di dalamnya. Tetapi ketika mengatakan Allah bersama kita, ini tidak bersama musyrikin, tapi bersama kita. Maknanya berbeda. Maknanya Allah Subhanahu wa taala akan membela, akan melindungi, akan menjaga, dan akan berpihak di kita, bukan di mereka. Itu makna la tahzan innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Maka kita lihat syarahnya dari Syekh Muhammad Khalil Harras. Adapun kalimat yakunu min najwa, tidaklah terjadi najwa, pertemuan. Ini yasbut subhanahu wa ta'ala syumula ilmi. Masih ma'iyah secara umum, Allah menyatakan bahwa ilmunya meliputi segala sesuatu. Bahwasanya tidak sabar baginya
bagi Allah pertemuan manapun walaupun secara rahasia yang paling rahasia sekali. Wa annahu syahidun 'alal asya, dan Allah mempersaksikan dan menyaksikan segala sesuatu dan melihat pada mereka. Maka idafat najwa ila thalatha min idafat sifat ila al-mawsuf, maka disandarkannya pertemuan tadi pada 3 orang atau 4 orang atau 5 orang. Ini penyandaran sifat kepada mausufnya. Yani kalau ada pertemuan 3 orang, sehingga yang berkait bukan jumlahnya. Jumlahnya berapa saja? 3, 4, 5 atau lebih ataupun kurang, tetap Allah bersama mereka. Kemudian amal ayat al-baqiyah. Adapun ayat berikutnya, yaitu ayat yang menyatakan la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Atau seperti apa yang Allah katakan kepada Musa alaihissalam bersama Harun, khawatir, ya Allah, aku khawatir, aku akan dibunuh oleh Fir'aun, aku akan dibunyikan atau digigitkan. Apa jawab Allah SWT? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kalian berdua. Aku melihat kalian, aku mendengar kalian. Di sini disebutkan dengan kalimat ma'akum. Khasah atau ammah? Ma'iyahnya kebersamaan khusus atau kebersamaan umum? Khusus. Karena yang dimaksud adalah pembelaannya kepada Musa dan Harun, bahwa aku kata Allah bersama kalian berdua. Aku lihat kalian, aku perhatikan kalian. Yani akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Syekh Muhammad Khalil Harras, hikayah adapun ayat yang baqiyah atau adapun ayat-ayat yang berikutnya, fahiya itsbatul ma'iyyah al-khassah. Maka ini adalah kebersamaan khusus, yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap rasulnya, para rasulnya, para wali-walinya, orang-orang yang beriman, dan mengandung makna an-nasr wa at-ta'yid. Kalau kebersamaan khusus maknanya adalah pembelaan dan perlindungan dan kecintaan. Wa taufiq wal ilham, memberikan taufik, memberikan ilham, memberikan kepadanya perlindungan, penjagaan, pembelaan dan kecintaan. Ini makna ma'iyah khassah. Yani kalau dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Artinya tenang, jangan takut. Allah di pihak kita, membela kita, melindungi kita. Berbeda dengan ma'iyah ammah yang tadi. Qala hikayah amma qalahu alaihi salatu wassalam li Abi Bakr as-Siddiq. Adapun kalimat itu adalah hikayah, kisah tentang apa yang diucapkan oleh Rasulullah terhadap Abu Bakar ketika keduanya dalam gua. Sedangkan musyrikin dalam keadaan mengepung mereka, bahkan mereka masih berada di mulut gua. Artinya dekat sekali. Sampai Abu Bakar melihat kaki-kaki mereka. Demi Allah, aku melihat kaki-kaki mereka, kata Abu Bakar. Tetapi karena tawakalnya Rasulullah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala memenuhi janjinya. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal pada Allah, Allah akan mencukupinya. Wallahi ya Rasulullah, law nadara ahaduhum tahta qadamayhi la absara. Kata Abu Bakar, demi Allah wahai Rasulullah, kalau salah seorang mereka melihat ke kakinya, niscaya mereka melihat kita. Tetapi Nabi bersabda, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan takut, jangan bersedih, Allah bersama kita. Demikian pula ayat innani ma'akum asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian berdua, aku mendengar dan aku melihat. Ini adalah kisah tentang Musa dan Harun alaihi wassalam, agar jangan khawatir, jangan takut dengan kekejaman Fir'aun dan kejahatan Fir'aun. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla bersama mereka, menolong mereka, membela mereka dan melindungi mereka. Wa kadzalika baqiyatul ayat. Demikian pula sisa-sisa ayat yang lainnya, yaitu ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah bersama orang yang takwa dan bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini ma'iyah khassah dan ma'iyah ammah. Khassah karena sebutan mukmin. Kalau ma'iyah ammah tidak hanya mukmin, seluruhnya Allah akan katakan dengan kalimat yang umum sifatnya. Demikian pula ucapan Allah yang lain, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Sabar, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Kebersamaan khusus atau umum? Khusus. Ya, orang yang sabar akan Allah bela, akan Allah lindungi, akan Allah tolong. Demikian pula ayat lain, Allah katakan, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin.
Betapa banyak kelompok yang sedikit dapat memenangkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Dan Allah bersama orang-orang yang sabar. Ma'aya khasah atau ma'aya ammah? Khasah, yakni pasukan kecil kadang bisa mengalahkan pasukan besar dengan izin Allah. Sebagaimana pasukan Rasulullah SAW yang berjumlah 300 bisa melawan atau bisa mengalahkan musyrikin yang berjumlah 1000 kurang lebih. Demikian pula sebaliknya, demikian pula kejadian-kejadian lain. Bahkan bukan hanya 300 dengan 1000, tetapi 100.000 dengan sekian ribu saja. Yaitu ketika Rasulullah SAW mengutus Khalid bin Walid dengan pasukannya, atau yang diutus pertama kali bukan Khalid bin Walid, tapi sahabat Ja'far bin Abi Thalib, dan kemudian Abdullah bin Rawahah, dan kemudian setelah itu digantikan oleh Khalid bin Walid dalam keadaan mereka jumlahnya sedikit, hanya berapa ribu, sedangkan mereka 100.000 orang. Ternyata toh bisa menang. Maka Allah ingatkan betapa banyak kelompok kecil bisa mengalahkan kelompok besar, pasukan besar dengan izin Allah. Maka tenanglah, Allah bersama orang yang sabar. Jadi diperintahkan kita untuk sabar dalam berjihad, dan diperintahkan atau diingatkan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar. Maka alhamdulillah, ini semua menunjukkan ma'iyah khasah, kebersamaan khusus, yaitu pembelaan Allah Subhanahu wa taala dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang sabar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum.